IAIN tapi dosen terbang dulu. Sekarang jadi UIN kan gitu. Sebelumnya ketika CPNS terakhir tidak salah, kira-kira 19 atau 20 tahun 2019 atau 20 kemarin 19 ya. Yaitu CPNS daftar jadi dosen di UIN sendiri. Saingannya ya guru siji tok koncone. Jadi maju lho sing dibutuhke siji tok. Wis ketika ujian nilainya itu selisihnya jauh sekali. Selisihnya jauh sekali. Misalnya siji 400, siji 300 sekian, kalau 400 sekian, kalau 300 sekian. Selisihnya jauh tuh. Ya wis. Wis dhewe wis bangga mana. Kancaku tak delok bijiku semene. Ya wis aku wis santai. Aku jelas menang. Ujianku benar, jelas menang. Karena itu didepak ya wis. Ya akhirnya dia didepak akhirnya. Ya Allah ya Rahman. Akhirnya yang keterima saingannya tadi. Bijine ora ganti, kur jenenge Malik sing ngisor kaya dhuwur-dhuwur ngisor ngono. Ya Allah ya Rahman. Setelah itu ya wis jelas kalah iki, mesti duit iki mesti. Langsung cedhaki kancane, kena piro ngono tok ya. Wis ra nang tak dengeleng-eleng. Kan iki depak wis apal kabeh ini depak. Ngono kuwi. Kena piro? 150 aja. Ya Allah ya Rahman. Ribut. Sama pinternya sama kandinya. Tinggal yang satu pakai Genap itu jauh sekali. Nilainya beda jauh. Selisihnya ratusan, 100. Jadi maksimal itu kan nilai 500. Temen istri saya 400 sekian. Saingannya gur 300 sekian. Jadi selisihnya 100-an. Bijine ya ora berubah. Gur jenenge sing isor kan dhuwur-dhuwur sing isor wis. Sing malih ya duit langsung ditembak sama dia. Kena piro ngono tok wis. 150 ngono tok. Ya Allah, ya wis. Bukan riba, itulah sogo, itulah yang haram itu seperti itu. Dia kan nggak berhak tuh. Dia kan nggak berhak, wes jelas kalah loh. Untuk haji. Oh, gaji, untuk gajinya jelas haram, dia masuknya di situ aja dengan cara yang haram kok. Ini kaitannya bukan riba loh ya. Ini kaitan dengan karena dia masuknya haram. Gitulah. Jadi naudzubillah min syarri dzalik. Itu kan sebenarnya dia tidak berhak. Tapi dia berani bayar segitu, lolos. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu sering terjadi. Ya, makanya lebih-lebih yang semua nempel dengan pemerintah sing struktural kabeh itu hampir semuanya nenggun kelompok tertentu, iya tak? Neng kelompok era NU ditepak mesti ya. Era NU didepak mesti. Terus silakan nanti cek nanti omongan saya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya akhir-akhir kita ke Muhammadiyah rada kendel. Akhirnya mukti bisa munggah. Kenapa? Karena ketika pas ngundang apa jenenge? Calon-calon presiden kemarin kan langsung ditangkon. Nek jenengan dadi Muhammadiyah iso dadi menteri ora, ngono tok langsungan gojeki ngono tok. Kan itu di depan umum forum live. Nek coba orang ngono kan ya langsung nggak mungkin dipilih Muhammadiyah kan. Itu silakan nanti cek. Jadi kita harus belajar politik. Muhammadiyah pintar juga politiknya. Jadi diundang untuk presentasi calon presiden dan wakil presiden. Udah silakan nanti audiennya suruh tanya boleh. Terus setelah itu salah satunya Pak Mukti ini juga tanya.
tanya sama calon presiden, calon wakil presiden ini. Nek jenengan dadi, pertanyaanku sepele Pak, jarine. Nek jenengan dadi, Muhammadiyah iso ora dadi menterimu. Ngono tok pertanyaane. Itu pertanyaan jebak dan itu berat itu. Karena faktanya presiden-presiden sebelumnya sing gabung mesti nenggon saka NU kabeh. Silakan cek omongan saya. Kita harus pinter-pinter kaitan dengan ini. Kalau kita nggak asah otak kita, nggak belajar sejarah, nggak belajar politik, nggak akan tahu hal yang seperti ini. Ya, kembali lagi nih. Tadi bagaimana kalau kita yang berhak, misalnya temennya istri saya misalnya tadi jelas kalah. Bentar. Kalau terus akhirnya dia nyogok ya kan dia berhak. Tapi nek wis berhak ngapain nyogok kan ngono ya. Paham gak sini ya? Kalau kita berhak ngapain nyogok? Aku kan wis menang, biji kue menang di atas kertas padahal itu live kan gitu. Makanya setelah CPNS terakhir, setelah itu kan P3K. P3K itu semua live nilainya. Sehingga nggak bisa ditipu di situ. Semuanya live di nilainya langsung ketahuan, nggak bisa ditipu dan itu langsung masuk di channelnya. Makanya nggak bisa ditipu lagi. Kalau sebelumnya masih bisa seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Lah terus nek wis berhak akhirnya dia juga nyogok atau mungkin ucapan terima kasih ngono kuwi oleh apa ora? Lah itu yang dikatakan oleh ulama ini tadi boleh karena dia yang berhak dan tidak mendolimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Itu yang dikatakan boleh itu seperti itu. Karena kontestasinya kan udah dan dia sudah menang. Setelah menang dia nyuap, dikatakan nyuap atau ucapan terima kasih. Ya, seperti itu. Paham ya sampai sini? Monggo silahkan yang perlu ditanyakan tadi Ibu. Terkait dengan tadi disampaikan orang yang paham agama ini tidak mau menjadi pemimpin. Dan kaitannya dengan manusia ini kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di dunia. Nah itu bagaimana menurut? Jadi gini, kalau kaitan dengan dunia ketika berjalan itu ada pemimpin yang untuk urusan dunia, ada pemimpin untuk arisan akhirat. Ini yang penting yang perlu dipahami dengan baik. Dan itu pun juga diketahui oleh banyak orang, siapapun. Calon pemimpin sekalipun itu juga pasti tahu seperti itu. Faktanya, calon-calon presiden ku mau ya biasanya ya teko ning kiai, ngono to. Teko ning pondok, ning pesantren, ning ustaz, ning habaib. Teko kabeh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia yang punya masa. Kalau kiainya, kalau ustadznya itu tadi mengiyakan, pasti semua bawahannya ngikut semua kan gitu. Mereka tahu ini. Tapi kalau kaitan dengan kepemimpinan, kepemerintahan itu ulama nggak ada yang mau. Ulama nggak ada yang mau. Faktanya seperti itu. Bahkan di dalam hadis pernah saya sampaikan di sini juga bahwa kalian harus hati-hati dengan ulama yang dekat dengan pemerintah. Itu kita harus hati-hati, ulama yang dekat dengan pemerintah. Itu hadisnya wonten Pak Bu, silahkan cari. Yang benar itu bagaimana? Apakah terus ulama nggak boleh dekat dengan pemerintah? Nggak boleh, justru seharusnya sebaliknya. Pemerintah yang harus dekat dengan ulama. Kalau pemerintah yang dekat dengan ulama, pasti dia berada di bawahnya ulama. Adapun ketika ulama yang dekat dengan pemerintah, pasti dia berada di bawahnya pemerintah. Bedone apa Pak? Bu. Bedone nek
ulama ini ngisore pemerintah, dia manut sesuai dengan keinginan pemerintah. Tapi kalau pemimpinnya itu yang dekat dengan ulama, pemerintah yang dekat dengan ulama, berarti pemerintah itu tunduk dengan aturan Islam. Ngono lho. Paham ya sampai sini ya? Makanya kita sebagai misalnya yang belajar Islam, kita sebagai manusia, khalifah fil ard misalnya, ya kita ngaturnya dengan ilmu. Yang penting kita usaha jadi orang alim dulu. Setelah itu ya udah ajarkan ilmu ini tadi. Perkara akhirnya misalnya di zaman Nabi kan faktanya tetap memerintahkan gitu. Kenapa kok memerintah? Karena dia yang beliau sebagai nabinya, sebagai pemimpinnya. Setelahnya itu Nabi udah menyampaikan, sepeninggalku itu adalah khulafaur rasyidin. Mereka benar. Kenapa kok benar? Karena kepemimpinan mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kepemimpinan mereka pakai cara pemilihannya sesuai dengan syariat Islam. Pakai syariat Islam gitu loh. Jadi kalau kita pengen jadi khalifah fil ard, pakai undang-undang Islam menurut. Bahkan nanti kalau kita belajar sejarah, pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita itu yang berusaha untuk memerdekakan Indonesia, mereka paham benar dengan Quran, paham benar dengan hadis, paham benar dengan syariat. Mereka bikin itu semua sesuai dengan syariat. Bahkan Pancasila pun itu pakai dalil, pakai hukum Islam. Bahkan di sila pertama pun kan juga sebenarnya pakai berkewajiban untuk menjalankan syariat bagi pemeluknya, kan ngono. Kenapa kok gitu? Karena itu yang aslinya yang bikin adalah ulama gitu loh. Ketika musyawarah itu adalah ulama semua. Tapi kan faktanya ya kembali lagi pemerintah ya ora gelem akhirnya kan ngono. Menungsone ora gelem wis kuwi. Ulama wis tekan dhuwur pun kuwi kok akhirnya tetep disingkirke kok. Iya toh. Ulama wis tekan dhuwur ngono kuwi lho. Sebelumnya dijajah, akhirnya merdeka. Yang bantu para ulama ketika merumuskan undang-undang tetap dijigali, diserekali. Pemikiran-pemikiran ulama itu pasti disingkirkan, dihapus. Tapi sebagai ulama bagaimana? Kita lihat sendiri. Mereka lah ya wis supaya ini negaranya tetap berdiri wae. Udahlah demi keberlangsungan negara Indonesia, ya udah itu dihapus ya nggak apa-apa. Tolerannya orang Islam itu di situ itu. Ulamanya pun juga ngajari toleran demi keberlangsungan ini. Tapi sebenarnya ya kembali lagi tuh, jenenge ulama ya akhirnya ya wegah akhirnya. Kenapa ya mau pemikirannya pasti disingkirkan. Paham ya sampai sini ya? Cukup? Ada yang perlu tanyakan? Monggo. Ini pertanyaan atau pernyataan atau pemikiran saya. Kalau melihat tuntunan ini, tadi zaman Adam Nabi Ibrahim sampai ini orang yang aneh seperti saya. Sampai ini diturunkan karena suasana orangnya seperti itu. Apalagi zaman yang di sini. Iya. Apalagi ini tadi tertulis dari seorang Muslim. Kalau setahu saya Muslim Indonesia ini sekarang itu Muslim keturunan. Kalau orang masuk Islam harus bersyahadat. Tapi kebanyakan itu anaknya orang Islam tidak otomatis Islam. Baru tingkatan ke Islam belum ke nanti bertakwa. Kalau masih Muslim itu adalah pengakuan saja. Kalau menurut ini pengamatan saya. Kadang-kadang
aku nggak enak aku kalau nggak ke sana pakai harus diwakil. Jadi belum ke tingkat yang fatwa. Kalau saya kira kalau sudah fatwa tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini larangan, saya kira itu tadi nyokok-nyokok tak mungkin mau. Kalau ini dibahas ini sampai tahun berapa pasti masih ada. Nah kalau saya melihatnya ini tudungan sejak dulu pun ada, mari kita waspada begini. Tapi seandainya tidak, ya sudah di belakang sendiri sana. Contohnya baru apa namanya? Bayar pajak aja pakai biro jasa. Biro jasa itu pun pakai plus. Biro jasa biasa itu berapa 2 jam. Biro jasa plus berapa menit. Nah itu sudah mengarah berhimpitan dengan soal ini. Betul. Nah menurut saya ini tuntunan. Jadi sejak dulu sampai sekarang, apalagi kalau kita sedang negara sudah tidak ada habisnya. Para yang lebih dari kita banyak sekali. Nah menurut saya mari kita tingkatkan, menurut saya mari kita tingkatkan ke arah muslim, mutakin, terus apa namanya kita tahu satu lagi Muhsin ya. iya, kalau sudah sampai ke tingkat itu, saya kira hanya senyum saja. Saya kira begitu. Kalau tidak masih tingkat muslim gitu saja, saya kira masih perdebatan seperti itu. Betul. Itu apa itu Pak? Itu saja Pak. Ini haram enggak Pak? Saya kira itu menurut saya Mas. Ya. Terima kasih. Ya. Ini aturan memang udah lama, sejak lama udah dibahas oleh ulama semuanya. Nabi sudah nyampaikan, Allah sudah nyampaikan, ayatnya ada, hadisnya ada, ulama udah bahas. Tinggal kita mau ikut yang benar atau nggak benar lah, itu aja. Semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Nah ini tadi sambil sharing itu supaya kita terbuka pikiran kita. Nek kon misalnya ngrungokke tadi antara muslim karo ora muslim. Sing muslim nyogok misalnya, ya pilih sing muslim wae daripada sing tadi orang muslim. Nek kon ngono tok mungkin ya dilihat dari situ tok mungkin udah bener tuh. Tapi kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi. Dan itu justru lebih berat lagi. Ya, nek wong bahas apalagi dia mendalami agama dengan baik. Kuwi wis ra gagas menunggu aku pemimpinnya sapa ya wis ngono tok. Sementing aku belajar Quran, belajar hadis, jalankan Quran, jalankan hadis. Ngono tok wis titik. Ngapain? Kan di dunia enggak dituntut untuk jadi pemimpin toh. Emang ada yang dituntut untuk jadi pemimpin? Enggak, kita enggak usah dituntut, kita udah dipastikan jadi pemimpin untuk diri kita, untuk keluarga kita. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ngapain kita harus jadi pemimpin sampai presiden dhuwur kono? Apa dhuwure presiden sekalipun? Ngapain kita harus mikir sampai sana? Kalau kita yang kecil saja nggak bisa amanah, maksudnya kita udah jadi misalnya kepala rumah tangga, bojone cek leleran mangan cek Senin Kamis mangan tutup posone. Posone Senin Kamis kan alhamdulillah apik kan. Mangane cek Senin Kamis. Pendidikan anake golek sing gratis tok. Ora dibiayai dengan benar. Ora diajari, ora tekankan syariat Islam. Lah ini kaitan dengan yang terkecil aja kita susah, lah ngapain kita mikir sing dhuwur-dhuwur ngono lho. Makanya ini yang harus diperhatikan. Ya kita lanjutkan dulu sedikit di sini. Adapun bagi hakim, suap itu haram baginya, baik untuk membatalkan suatu yang hak atau mencegah kezaliman. Loro-lorone haram. Hakim gak boleh nerima suap. Jelas, ini perkataan ulama jelas titik nih ini. Nek sing dipermasalahkan itu sing nyogok. Sing nyogok itu bisa bener, bisa salah. Tapi nek sing nrimo jelas salah ngono lho. Siapapun itu, mau hakim atau bukan hakim, menentukan atau tidak, dia yang disogok, kalau dia nerima itulah haram. Paham ya sampai sini? Jadi kalau yang nyuap, makanya judulnya tadi kan
menerima suap itu jelas haram. Kalau kita yang menerima suap, siapapun jenengan, keadaannya apapun jenengan, itu haram. Mau menangkan yang benar atau menangkan yang salah, tetap salah kalau jenengan menerima suap dari salah satu di antara itu tadi. Paham ya sampai sini? Ini yang perlu diperhatikan. Makanya kemarin kaitan dengan hakim, aku harus ngomong wanti-wanti sesuk aja jadi hakim. Itu jelas berat bener itu. Jenengan menerima hadiah sekalipun, wis memenangkan akhirnya menerima hadiah, kini ngisore ya sebut kayak gini. Kita baca dulu. Dalam sebuah hadis disebutkan, laknat itu juga berlaku pula atas orang yang menjadi perantara dalam kasus suap. Kowe rono wae nek kono menang kok. Nah, misalnya perantaranya dia pun juga sama, nanti dapat bagian haram juga. Ya sebagaimana penyuap. Jika niatnya baik, dia tidak mendapatkan laknat, tetapi jika niatnya buruk, laknat pun berlaku. Itu kan perantara toh. Perantara ya sesuai dengan penyuap. Jadi kalau niatnya baik, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya buruk, jelas haram. Sing jelas dua-duanya haram itu kalau yang nerima, hakimnya yang memutuskan terutama tadi. Nah ini yang saya sampaikan sebelumnya. Dalam kitab Abu Dawud diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa'ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Barang siapa memberi syafaat atau rekomendasi bagi saudaranya, lalu orang itu memberikan hadiah atas hal itu dan dia menerimanya, sebenarnya dia telah mendatangi salah satu pintu terbesar dari pintu-pintu riba. Nyagok kowe nek kene engko dadi kowe engko. Kene menang engko. Nah, kok terus dapat bagian. Itu riba di situ. Kalau kita membantu harus ikhlas, jangan harapkan itu. Kalau dapat hadiah itulah riba, tambahan yang bukan jadi hak kita. Tinggal sedikit ini. Abdullah bin Mas'ud berkata, adalah suhat barang haram jika kamu menerima pemberian saudara muslim atas bantuan yang dibutuhkannya yang telah kamu lakukan untuknya. Itu barang haram. Misalnya jadi apapun, kita jadi pejabat pemerintah, kita harus membantu rakyat, baru ide dapat bagian, itu haram. Sekali lagi saya baca, jika kamu menerima pemberian saudara muslim atas bantuanmu yang dia butuhkan dan kamu telah membantunya, wis bantu, baru jenengan itu bagian atau kayak hadiah, itu barang haram piye? As-sohat. Walaupun ikhlas, hati-hati itu. Atau bahasannya apa nih? Gratifikasi masuk di sini. Itu kan tugas kita kan? Kalau itu tugas kita selesaikan kan ya wis nugis. Atau bantuan apapun. Iya karena jabatannya tadi. Ya betul. Atau karena bantuannya tadi tuh. Nah, coba nek ora jabat ngono kan iso bantu kuwi. Kan sama. Meskipun ya jane ya dulure apa tanggane kan biasa to nek. Ya itu adalah as-sohat. Itu menurut Abdullah bin Mas'ud. Memberi maksa. Nah, itu. Nah, betul. Itu sering terjadi. Karena saking ning Indonesia berantas korupsi nepotisme angel ya ngono kuwi. Dari yang terkecil sama besar, dari besar sampai kecil semua kaitannya ning ngono kuwi. Apa sithik syukuran, apa sithik ucapan terima kasih dengan membagi dan seterusnya. Itu susah untuk
hancurkan itu. Nah, kecuali kalau yang diberantas dari atas, aturan dipertegas, insya Allah itu akan bisa baik. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena kembali lagi, kalau suap menyuap ini masih berjalan selamanya, hidup tidak akan bagus, tidak akan bagus. Sing menang sing didit mesti. Itu pasti. Bukan sing menang sing baik, sing adil, itu enggak. Tapi sing menang mesti sing didit ning akhirnya ujung-ujungnya ning suap menyuap ini. Selamanya seperti itu. Oke, kenapa kok salah satu hikmah kenapa kok sogok menyogok, suap menyuap itu adalah haram, ya karena kalau itu berjalan ya pasti sing menang sing duit, sing lemah pasti akan selalu dirugikan. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan tambah miskin, tambah susah. Selamanya seperti itu. Nah, bahkan kita udah berkali-kali ganti presiden, ganti wakil presiden. Nah, silahkan diperhatikan itu. Setelah mereka jadi, apakah kita tambah sejahtera? Nah, pertanyaannya begini. Apakah kita tambah enak hidupnya? Nah, ini juga apakah nanti undang-undang, aturan atau kebijakan itu banyak menguntungkan rakyat kecil? Nah, itu juga perlu ditanyakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira kaitan dengan suap menyuap kita udah katam benar. Saya tinggal menyampaikan hadis-hadisnya dan ayatnya tadi saja, dan menekankan kenapa kok ada yang tetap membolehkan. Tapi kalau itu dibolehkan, itu madorotnya saya kira lebih besar. Saya kira loh, kalau menurut saya itu, kalau saya nggak cocok kok yang bolehkan nyuap itu. Kalau saya itu nggak, tetap ngambil yang tidak membolehkan nyuap, meskipun kita yang benar. Kenapa? Karena secara logis nih ada menang apa yang nyuap, kan gitu. Nah, kecuali kalau setelah itu kita jadi, terus kita masuk di situ, kita terima kasih, nah, udah terima saya, tolong bantuannya, nah, kita kulon nuwuning ngono kuwi, kita bagi makanan, syukuran, silahkan gitu. Tapi bukan untuk karena kita dimenangkan tadi terus kita ngasih tadi. Paham ya dari sini? Kita bersyukur, kita misalnya naik pangkat atau masuk di instansi, terus kita kan kulon nuwun atau perkenalan, itu kan ya masa kok perkenalan tok rame apa-apa kan ya. Siapa itu kan ngono paling enggak. Kan gitu kan. Nah, kita bagi seperti itu ya enggak apa-apa, boleh kalau itu. Kita kan berbagi, bersyukur. Karena kita udah misalnya naik pangkat atau keterima pekerjaan, ya silakan kalau itu. Tapi bukan karena nyogok ini. Nek orang nyogok ora dadi lah, nek ngono kuwi berbahaya itu pasti. Itu yang jelas haram. Gitu nih, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.